Hello guys, welcome back in Artificial and Facts channel. Kali ini kita akan belajar lagi about statistika bisnis dengan contoh kasus skincare Scarlett. Kali ini kita akan membahas materi about analysis variance, yang mana yang kita bahas di analysis variance ini, kita akan bahas pengertian analisis variance, distribusi F, membandingkan dua varian populasi, asumsi ANOVA, uji ANOVA, inference about pairs treatment means, dan analisis variance dua arah. Masuk ke materi yang pertama, analisis variance. Analisis variance atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variasi. Ia merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Fisher, sehingga uji F juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Analisis variance pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher, yaitu Bapak Statistika Modern. Dan dalam praktik, analisis variance dapat merupakan uji hipotesis yang lebih sering dipakai, maupun pendugaan atau estimation khususnya di bidang genetika terapan. Secara umum, analisis variance menguji dua varians berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu adalah sama. Varians pertama adalah varians antar contoh atau among sample, dan varians kedua adalah varians di dalam masing-masing contoh atau within sample. Dengan ide semacam ini, analisis varians dengan dua contoh akan memberikan hasil yang sama dengan uji T untuk dua rata min. Kita masuk di materi selanjutnya, yaitu distribusi F. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F juga dikenal dengan sebutan distribusi F-Snedeker atau distribusi Fisher-Snedeker setelah R.A. Fisher dan George W. Snedeker. Distribusi F seringkali digunakan dalam pengujian statistika, antara lain analisis variance dan analisis strategi. Nah, untuk menentukan kurva, kita bisa menentukan dengan tingkat probabilitasnya, ataupun tingkat signifikansinya, ataupun juga bisa dengan degree freedom-nya atau derajat kebebasan. Ciri-ciri dari distribusi F, terdapat suatu keluarga distribusi F, kemudian distribusi F itu bersifat kontinu, distribusi F tidak dapat bernilai negatif, bentuknya tidak simetris, dan bersifat asimptotik. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu membandingkan dua varian populasi. Kita mengambil beberapa sampel dalam populasi yang sama. Setelah itu, baru kita bandingkan variansnya apakah sama atau berbeda. Di uji statistik, kita gunakan rumus F statistik sama dengan S1 pangkat 2, kita bagi dengan S2 pangkat 2. Dan untuk mencari nilai kritisnya, kita gunakan rumus DF sama dengan N1 kurang 1, dan DF juga untuk DF2-nya adalah N2 kurang 1. Study case-nya, sebagai direktur suatu perusahaan skincare Scarlett, saya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam variansi harga produk saya dengan produk skincare Hana Sui. Untuk itu, saya menunjuk seorang ahli statistika. Ahli tersebut mengambil 16 sampel acak produk skincare Scarlett dan 12 sampel produk skincare Hana Sui. Ia mendapatkan simpangan baku pada produk Scarlett itu 10, dan produk Hana Sui ia mendapatkan simpangan bakunya adalah 5. Apakah cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam variansi harga kedua produk tersebut? Mari kita gunakan taraf nyata 0,05 dan anggaplah masing-masing populasi harga produk berdistribusi normal. Penyelesaiannya, kita misalkan harga
produk skincare Scarlett itu sigma 1 pangkat 2 dan produk skincare Hanasui sigma 2 pangkat 2. Dan uji hipotesis nolnya adalah sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma pangkat 2. Hipotesis alternatifnya sigma 1 pangkat 2 tidak sama dengan sigma pangkat 2. Dan taraf nyatanya itu karena tadi 0,05, jadi kita cari sehingga menjadi 0,025. Dan di sini juga sudah diketahui N1-nya tadi itu 16 untuk yang Scarlett, kemudian sigma 1-nya itu 10, dan untuk yang Hanasui N2-nya adalah 12 dan sigma 2-nya adalah 5. Langsung kita masukkan ke rumusnya. F sama dengan S1 pangkat 2 adalah 10. Di sini ada S1, kita pangkatkan 2. Kita bagikan dengan 5. Kenapa 5? Karena 5 adalah S2-nya. Kita pangkatkan 2. Sehingga memperoleh hasil 100 bagi 25 adalah 4, atau bisa juga kita katakan 4,00. Setelah kita sudah dapatkan nilai F-nya, baru kita cari nilai kritisnya. DF sama dengan 16 kurang 1. Kenapa 16 kurang 1? Karena tadi sudah dikatakan populasi dari Scarlett itu yang diambil 16 dan yang DF2 atau N2-nya atau Hanasui itu 12. Jadi kita kurangi 12 kurang 1. Sehingga menghasilkan 15 dan 11. Dan 15 kita katakan sebagai pembilang, 11 sebagai penyebut. Kita lihat di tabel ini, tabel presentasi distribusi untuk yang 0,05. Untuk mencari nilai kritisnya, kita langsung saja yang pembilang itu yang di bagian atas sini, pembilangnya 15 berarti ada di bagian sini. Kemudian karena penyebutnya 11, dia ada di sebelah sini, di vertikal. Nah, sehingga 11 dan 15 menemukan titik 2,72. Karena hasil sampling menunjukkan F sama dengan 4,00 lebih besar dari 2,72, yaitu nilai kritisnya, kita menolak hipotesis nol. Jadi, terdapat perbedaan signifikan mengenai variasi harga dari dua produk tersebut. Ini ada kurva loncengnya, saya buat, karena tadi kan nilai kritisnya 2,72 dan nilai F-nya itu 4, yang positif, ya, jadi di sebelah kanan, dan daerah yang ditolaknya itu di sebelah kanan 2,72, di sebelah sini. Kita masuk di materi selanjutnya, yaitu asumsi ANOVA. Saya sudah jelaskan tadi, ANOVA itu adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi atau induktif. ANOVA digunakan untuk menguji dua varians berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Di sini ada 4 asumsi ANOVA. Yang pertama, data berdistribusi normal karena pengujiannya menggunakan uji F-Snedeker. Habis itu, yang kedua, varians atau ragamnya homogen dikenal sebagai homoskedastisitas karena hanya digunakan satu penduga estimate untuk varians dalam contoh. Kemudian masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Kemudian yang terakhir asumsinya yaitu komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Analisis varian relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Study case-nya, misalnya saya ingin membandingkan produktivitas yang diukur dengan jumlah pelanggan yang dilayani di antara 3 karyawan. Saya memilih 4 hari secara acak dan jumlah pelanggan yang dilayani oleh masing-masing pegawai telah dicatat. Dan hasilnya adalah bisa kita lihat pada tabel di sini. Ada 3 karyawan yang bernama Meme, Ita, dan Natali. Ini adalah jumlah dari produk yang telah mereka layani selama 4 hari. Nah,
Pertanyaannya, apakah ada perbedaan rata-rata jumlah pelanggan yang dilayani? Kita di sini dulu, di tabel di mana cara pelayanan yang berbeda. Untuk menguji perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih, kita dapat menggunakan ANOVA atau Analysis Variance. Di sini, jika kita lihat, dari tabel ini tentu saja terlihat populasi yang akan muncul di perbedaan dalam rata-rata perlakuan. Tetapi kita harus memperhatikan bahwa populasi mengikuti distribusi normal dan variasi dalam setiap populasi adalah sama, namun means-nya berbeda. Bisa kita lihat di sini means-nya untuk yang mu1 ada 5, di bagian 50, di mu2 dia di 65-an, di mu3 dia di bawah 50 atau di 45 ke atas. Kemudian di sini ada tabel juga di mana cara pelayanannya yang sama. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata populasi sama. Jika kita perhatikan bahwa populasi mengikuti normal distribusi dan variasi pada masing-masing populasi adalah sama. Di sini kita bisa lihat sama karena nilainya per pegawai atau karyawan 200-200-an semua. Jadi rata-ratanya itu semuanya sama, tidak berbeda. Masuk materi yang selanjutnya yaitu uji ANOVA. Uji ANOVA terdiri dari 3 tahap, yaitu variasi total, yang merupakan jumlah perbedaan kuadrat antara setiap pengamatan dan rata-rata keseluruhan. Kemudian ada variasi perlakuan, yaitu jumlah perbedaan kuadrat antara masing-masing rata-rata perlakuan dan rata-rata besar atau keseluruhan. Yang ketiga, variasi acak atau variasi kesalahan, yaitu jumlah perbedaan kuadrat antara masing-masing pengamatan dan rata-rata perlakuannya. Di sini ada rumus uji statistiknya yang digunakan, yaitu F sama dengan jumlah kuadrat perlakuan per K kurang 1, kita bagikan dengan jumlah kuadrat kesalahan per N kurang K. Di sini ada tabel ANOVA-nya, kita bisa menggunakan tabel ini untuk mempermudah kita menghitung. Nah, di sini kita bisa lihat di jenis variasinya ada perlakuan, ada kesalahan, kemudian di jumlah kuadrat untuk perlakuan dilambangkan dengan BSS. BSS itu between group sum square, dan WSS itu adalah within group sum square. Kemudian di sini juga ada derajat kebebasannya. Untuk yang perlakuan itu K kurang 1, kesalahannya N kurang K. Untuk di total atau di TSS ini N kurang 1. Nah, untuk mencari kuadrat rata-rata di perlakuan, kita bisa menjumlahkan dengan BSS atau ini jumlah kuadratnya kita bagi dengan K kurang 1 sama dengan BMS. Nah, untuk kuadrat rata-rata di kesalahan, kita jumlahkan WSS dibagi N kurang K, hasilnya WMS. Dan untuk mencari F, kita tinggal jumlahkan saja BMS bagi WMS, atau between group mean square, kita bagikan dengan within group mean square, sehingga kita akan menghasilkan nilai F-nya. Study case-nya, misalnya saya ingin mengukur produktivitas yang diukur dengan berdasarkan jumlah pelanggan yang dilayani di antara 3 karyawan. Saya memilih 4 hari secara acak dan jumlah pelanggan yang dilayani oleh masing-masing pegawai telah dicatat dan hasilnya adalah ini. Apakah ada perbedaan rata-rata produktivitas ketiga pegawai tersebut? Uji pada alfa sama dengan 5%. Soal ini sama dengan soal sebelumnya. Saya ambil soal sebelumnya. Oke, pertama kita rumuskan dulu hipotesisnya. Hipotesis 0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Untuk tingkat signifikansinya yaitu alfanya 0,05. Setelah itu baru kita uji statistikanya. Pertama kita akan menguji variasi totalnya. Sebelum kita masuk ke variasi totalnya, kita akan cari dulu rata-rata dari total.
di mana rumusnya XI per N. X total sama dengan 50 tambah 49 tambah 54 tambah 51 tambah titik-titik tambah 43. Yang XI-nya merupakan jumlah atau nilai dari semua ketiga karyawan yang memperoleh yang mereka dapatkan produk dalam 4 hari. Jadi dari 50 sini kita tambahkan, kita jumlahkan sampai 43. Kemudian kita bagikan dengan 12. Hasilnya adalah 53. Setelah kita dapat rata-ratanya, baru kita mencari variasinya. Langsung saja kita masukkan XI-nya itu 50 sampai 43 tadi saya katakan. Per XI kita kurangi dengan rata-rata, yaitu 53, baru kita pangkatkan 2. Sehingga kita menghasilkan 1082. Yang kedua, variasi perlakuan atau antar kelompok. Nah, ini kita akan mencari rata-rata dari masing-masing pegawai. Yang pertama kita akan mencari rata-ratanya meme dengan kita simbolkan X bar 1. X bar 1 karena rumusnya itu XI per N, jadi kalau meme yang dia peroleh dalam 4 hari itu ada 50, 49, 54, 51. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi 4 karena 4 hari, sehingga menghasilkan 51. Sama juga dengan rata-rata yang kita peroleh, kita akan cari di X2-nya, kita akan simbolkan sebagai X2, yaitu 61, 71, 62, 66. Kita jumlahkan, baru kita bagi dengan 4, hasilnya 65. Kemudian sama juga dengan Natali, kita simbolkan sebagai X bar 3, yaitu 42 tambah 46 sampai 43. Kita bagi dengan 4, hasilnya 43. Setelah kita sudah mendapatkan semua rata-rata per masing-masing dari karyawan, baru kita masukkan ke rumusnya, variasi perlakuan. Rumusnya adalah N kali X bar I kurang X bar total. Kita pangkatkan 2. N-nya itu 4, karena 4 hari. Kemudian X bar XI atau XI barnya itu 51 kurang 53 pangkat 2. Kemudian kita tambahkan dengan 4 kali 65 kurang 53